Nah, ini bikin simbolnya. Ini matahari. Ini ya, susunannya nih ya. Dari yang terdekat, ini simbol bulan, simbol Merkurius, simbol Venus, matahari, Mars, Jupiter, Saturnus. Itu ya. Nah, kalau harinya nggak berurutan. Hari pertama hari apa? Hmm. Minggu. Alah, Ahad. Kalau bahasa Arab kan hari Ahad ya, hari Minggu ya. Hari Ahad itu apa simbolnya? Ada yang tahu nggak? Titik. Sunday, ya kan? Hari Ya. ini hari Ahad atau Sunday. Ini matahari. Hari kedua mah Monday. Monday, Monday. Sini dari hari Ahad ke Monday ini bulan. Lalu hari Selasa Tuesday. Tuesday. Itu ya harinya Mars, Mars sini Mars. Hari Rabu Tuesday. Wednesday. Wednesday itu simbolnya Merkurius. Merkurius itu sini. Lalu hari Kamis Tuesday. Thursday itu tadi si Thor. Nah, Jupiter. Lalu hari Jumat Friday. Friday. Friday itu Venus di sini. Balik lagi kemudian ke hari Sabtu Saturday. Nah, ini masih menukang Saturn dari Saturnus sini lalu ke Ahad lagi. Sabtu, Minggu. Kalau dari terhadap bumi yang paling dekat susunannya nih bulan dulu yang dekat terus kemudian di sini. Ini agak beda nih untuk geosentris ini Merkurius, kemudian Venus, baru kemudian matahari. Gitu ya. Harusnya ketukar nih, harusnya matahari Merkurius dekat matahari, tapi ini susunan ini aja. Kan terkait dengan orbitnya. Baru kemudian Mars, setelah matahari yang jauh matahari ada Mars, Jupiter, Saturnus. Jadi Jadi kita tahu ya kenapa lah satu minggu ada 7 hari. Dari sini mengambilnya di sini nih. Nah gambaran gimana kalau misalnya buminya di pusat nih, geosentris. Ini Moon, Merkuri, Venus, terus Sun, Mars, Jupiter, Saturn. Gini. Jadi ada berapa langit nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7 langit. Baru kemudian bintang fixstar. Kenapa disebut fixstar? Karena dianggap bintangnya tidak berubah. Dia nempel di bola langit di atas, kemudian bola langitnya muter. Seperti itu. Ya kan? Muter. Sebenarnya yang muternya bumi. Bola langitnya fix. Kayak kita berada di ruangan diam, kita hanya berputar ya. Gitu. Tapi karena orang di permukaan bumi nggak ngelihat, dia seakan-akan si langitnya berputar. Seperti itu. Nah, orang membuat simbolnya gini nih. Nanti baru setelah Saturnus ada 12 zodiak rasi bintang di sini. Nah, dulu orang gimana ya? Ada matahari, ada bulan. Geraknya kayak gimana sih? Saya mau melihat matahari nanti malam ini, mau lihat bulan. Posisinya ada di mana? Melihat planet ada di mana? Nah, dia mengamati gerak-geraknya. Planet itu ada gerak namanya epicenter muter seperti ini. Dia amati. Jadi membuat model matematikanya seperti apa? Nah, Plato, Eudoxus, Aristotle membuat sistem geosentrik istilahnya. Buminya di pusat, nih lihat, bumi dikelilingi bulan, Merkurius, tapi ada muter, Venus, matahari dia diam fix. Kemudian planet-planet yang lainnya ada putaran, ada lingkaran-lingkaran kecil. Baru kemudian fix star. Nah, menggunakan sistem orbit ada large orbit. Nah, ini susah matematiknya untuk ini. Tapi mereka bisa mengamati objek, bisa memprediksi waktunya, bisa ngitung gerhana malah dari sini. Jadi bentuk bulat-bulat seperti ini gitu ya. Nah, terus dia bergerak. Nah, sekarang kalau misalnya diperbaiki lagi nih sama ilmuwan Muslim, kalau bulan ini tadinya buminya di pusat. Nah, sekarang kalau buminya tidak di pusat, gimana bentuknya? Nah, ini bentuknya seperti yang diamati oleh eh, kita bergerak planetnya bergerak di sini. Ada Earth, ada Equan, ada different ini istilah ininya ya, epicycle. Repot bumi harus seperti ini, modelnya gini karena jika buminya sebagai pusat. Nah, sekarang kemudian sebenarnya
Ibnu Al-Haytham yang idenya, tapi kemudian itu dipakai oleh Kopernikus nggak bahwa gimana kalau mataharinya yang di pusat? Oh, ternyata lebih mudah. Ini bumi dikelilingi oleh bulan. Ternyata lebih mudah bikin modelnya ini ya dibandingkan bahwa bumi di pusat lalu mengamati posisi-posisi planet bergerak muter-muter seperti ini. Itu susah, tapi orang dulu matematikanya jago-jago gitu ya. Nah, makanya berubah dari yang apa buminya datar, terus ada bola langit, kemudian geocentric model, kemudian versi 3 ini adalah heliocentric model di sini. Nah, yang lihat gini nih. Tadi nih ada matahari, itu ada planet-planet, di sini ada zodiak. Yang Taries, Gemini, Taurus gitu ya. Ini rasi bintangnya seperti itu. Nah, tadi musim saya lewat deh. Ini bulan jarak bumi bulan. Saya lewat tata surya nanti kita akan bahas tentang tata suryanya ya. Nah, tentang pembentukan tata surya. Ini galaksi saya lewat. eh, Tidak kapan-kapan. Ini galaksi kita. Kita yang ke alam semestanya. Nih, waktunya berapa menit lagi? 10.32. 30 menitan, Pak. 30 menit lagi, oke. Ya. Nah, ini saya lewat. Oke. Ini Milky Way. Nah, ini galaksi yang besar. Kita langsung lewat ke yang lebih besar lagi tentang alam semestanya. Nih, alam semesta nih tadi komponennya ada galaksi gitu ya. Galaksinya banyak. Dalam satu galaksi ada sekitar ratusan miliar bintang. Nah, sekarang kita mengamati ternyata galaksinya ada miliaran juga. Banyak galaksinya. Berbagai bentuk. Aneh-aneh bentuknya. Nah, kalau galaksi dikumpulkan dalam ribuan galaksi yang udah teramati, bentuknya seperti ada pola-pola gini. Yang biru rapat ini titik-titik nih ya, banyak titik-titik. Ini galaksi banyak ngumpul di daerah yang kerapatan tinggi, tapi ada daerah yang dikit, yang kerapatan rendah. Jadi seperti apa? Eh, Jaring laba-laba bentuknya seperti itu. Ini dari pengamatan sampai saat ini ya, daerah yang kerapatan tinggi dan kerapatan rendah. Yang kerapatan tinggi banyak galaksi di sana, ada yang kerapatan rendah dan disebut void, kosongan istilahnya seperti itu. Ini ada sampai orde miliar tahun cahaya. Jadi jaringan galaksi di sini, jadi setiap di sini ada banyak galaksi. Di sini. Nah, kira-kira gini, dan dari simulasi nih. Ini ada kumpulan galaksi yang banyak, di sini mengikuti jalur-jalur sini, tapi ada daerah yang kosong. Nggak ada, mungkin galaksi ada satu dua, tapi dia sedikit, dia terisolir, bisa jadi seperti itu. Aneh ya kok alam semestanya bentuknya gini yang diamati, gitu. Nah, kita belajar ke kira-kira pembentukan alam semesta dulu seperti apa sih, gitu ya. Ini, oh nggak ada videonya kah? Bentar. Enggak ya. Eh, nggak bisa, nggak ada ini ya. Mm, Bentar. And slide. So ini ada. Oh, nggak ada. Ya, kirain ada, kirain saya ada videonya. Nggak ada videonya. Jadi mungkin dulu awal alam semesta seperti ini, ada Big Bang meledak gitu ya. Mungkin kecil sekali. Terus kemudian, eh bentar ya, saya cari ininya apa? Ada videonya nggak ya? Bentar. Hmm.
Oke, sebentar saya stop share. Ini share-nya yang video. Hmm, kelihatan? Jangan, Pak. Hmm, ini kira 13 miliar of time folding ke dalam 10 menit. Nah, kira-kira 10 menit. Setiap detik itu melewati 22 juta tahun. On this scale, human do not appear until the last fraction of a second. Sampai terakhir sekali. Nih, mulai di 3, 2, 1, 0. Wush, tuh ya kira-kira Big Bang-nya kayak gitulah ya. Gitu ya. Eh bukan masalah nggak ini karena ruangnya juga masuk ke situ ya. Nih, kita meledak. Bukan meledak, tapi banyak materinya tuh, materi atom nih di zoom, til-til, baru ngebentuk eh oh ini udah mulai 200 juta tahun mulai bercahaya. Tadi yang partikel-partikelnya, nah boleh membentuk galaksi. Ini ada gasnya. Lihat nih ada tahunnya nih ya, berapa ratus juta tahun. Mulai membentuk bintang, membentuk galaksi. Nah, tuh alam semesta yang tadi, yang filamen-filamen tadi yang terang nih, boleh terbentuk nih. Ini yang terang-terang ini membentuk bintang galaksi yang dari yang galaksi-galaksi kecil ke galaksi-galaksi yang lebih besar. Kira-kira gitu. Untuk membentuk, nah itu berbentuk galaksi ya. Tapi galaksinya karena tadi berdekatan dia bisa saling tabrakan. Lihat, galaksinya tabrakan, berubah bentuk. Tuh, ini galaksinya tabrakan. Setiap galaksi itu isinya di bintang-bintang tuh kecil-kecil. Ada aura ya? Halo Halo, Aura. Ya, oke. halo, apa kabarnya? Halo, baik Aura. Nih, sambil lihat videonya ya, Aura ya. Iya, Untuk lihat, nah mulai 3 miliar tahun tuh mulai terbentuk nih galaksi-galaksi yang besar, mulai. Nih kita cepetin ya. Nah, tuh mulai galaksinya terbentuk. Galaksi Milky Way mungkin baru terbentuk ya. Tapi planet bumi mungkin belum. Nah, baru nih 5 miliar tahun. Nah, ini terbentuk ada black hole-nya di pusat galaksi. Nah, ini pembentukan tadi black hole. Nah, baru pembentukan tata surya. Nah, ini bentuk eh, bintang. Nah, ini mungkin pembentukan planet. Nah, pembentukan planet, pembentukan tata surya. Nah, ini matahari, ini calon planet-planetnya nih. Ini ada gas, nih baru kemudian udah terbentuk.
Nah, pembentukan planet tuh masih panas ya. Kalau masih hasil tumbuh baru, kemudian terbentuk atmosfer, sudah mendingin terbentuk atmosfer, berapi, gitu. Tuh ini mulai terbentuk. Nanti mulai kehidupan yang sederhana nih dari air tuh. Airnya udah mulai banyak tuh. Nah, mulai ada mikroba gitu ya terbentuk. Oh, ada suaranya. Sorry, sorry. Saya matikan aja. Ini yang baru terbentuk mikroba yang lebih besar. Ini udah ada mungkin makin besar. Mulai terbentuk alga, tumbuh-tumbuhan. Nah, atmosfer bumi udah mulai dingin, udah mulai baik gitu ya. Tuh mulai keluarkan atmosfer, ada oksigen sini. Nah, baru udah makin makin besar nih. Nanti baru muncul mana dulu? Ikan dulu atau bukan dulu? Nah, ada zaman es. Nah, bumi juga berubah nih. Kadang zaman es tuh beku semua, eh jadi kayak daratan semua, ya. Baru kemudian gunung api muncul lagi, jadi memanaskan lagi. Nah, ini makin besar. Ini 500 juta tahun yang lalu. Nah, mulai ada hewan-hewan kecil ya. Nah, ini ikan. Nah, ini yang ikan dari laut, terus kemudian ke darat. Mulai ada tumbuh-tumbuhan darat. Nah, baru era apa nih? Era dinosaurus ya. Dinosaurus punah, baru manusia di detik-detik akhir. Gitu ya. Ya, begitu. Jadi, eh, skalanya, eh, eh, sharing close. Saya kembali lagi ke tadi yang slide. Di sini. Jadi, di alam semesta tadi, nah ini yang dilihat oleh ini ada dulu sampai siang saat ini dilihat dengan teleskop ada homogen di di ujung alam semesta itu ada jejak-jejak bahwa dulu tuh memang ada Big Bang karena ini temperatur alam semesta ini kurang lebih sama secara umum gitu ya. Nih sebut alam semesta homogen ini ya. Jadi kemanapun jumlah galaksi sekarang itu tuh kerapatan tuh kan sama ini, di mana-mana sama, tidak ada arah yang beristimewa, isotropik sama ke segala arah gitu ya istilahnya. Ini homogen, isotropik istilahnya. Homogen tuh kayak kita ini ya kerapatannya sama gitu ya. Isotropik itu ke arah segala arah tuh sama gitu. Nah, Big Bang sini dimulai dari waktu tertentu. Mungkin alam sebenarnya lebih kecil dari ini nih, dari titik putih ini ya. Jauh lebih kecil dari ukuran atom, tapi mampat. Jadi alam semesta yang ada sekarang tuh dimampatkan sampai sekecil mungkin. Terus kemudian sekarang meledak, membesar gitu ya. Membesar, nah ekspansinya seperti kayak kita meniupkan balon. Ini galaksi saling menjauh satu sama lain karena kitanya tuh berada di permukaan balon mengembang. Alam semesta ini mengembang. Ini mengembang ada buktinya dari apa? Cosmic micro background latar belakang di bagian luar tuh temperatur sama gitu. Pelimpahan unsur, nanti ada unsurnya nih. Hidrogen, helium. Hidrogen di H2O itu berasal dari terbentuk di masa alam, awal alam semesta. Nah, kalau orang astronomi melihat apa nih? Ketika melihat ke makin jauh ke langit, itu sepakat melihat ke masa lalu ya. Karena tadi bintang jaraknya misalnya 10 tahun cahaya. Berarti dari cahaya dari bintang tersebut ke kita tuh si cahayanya butuh waktu 10 tahun gitu ya. Berarti
cahaya yang kita lihat dari bintang itu sekarang itu cahaya yang keluar dari bintang itu 10 tahun yang lalu. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misal galaksi yang jauh, misalnya 1 juta tahun cahaya, berarti cahaya yang keluarkan dari galaksi tersebut yang sampai ke kita itu ada cahaya 1 juta tahun yang lalu. Nah, sekarang kalau makin mundur, makin jauh, ada galaksi yang misalnya 10 miliar tahun cahaya. Berarti apa? 10 miliar tahun yang lalu gitu ya, di situ. Nah, sampai yang paling jauh nih, kita melihat, nah kayak ngeliat langit, sebenarnya ada awan di depan. Nah, awannya itu apa? Awan itu adalah si CMB ini, smack. Jadi kemanapun arah sama, nggak bisa ngeliat Big Bang-nya, gitu. Nggak bisa ngeliat keluar ke paling yang awal. Yang seperti itu. Ini yang kita lihat awannya lah. Kalau ngeliat ke langit, ini yang paling mentoknya itu ngeliat ini. Ini terbentuk kira-kira sekitar berapa pada masa CMB itu ini awan di sini nih 380.000 tahun setelah Big Bang ini dipancarkan yang diukur. Nah ini sama nih, ada dari yang rapat, ada dari yang renggang. Nah yang void tadi ini yang ada yang renggang-renggang tadi. Nah ini ada keanehan, dan cuma nanti ya penerapan ceritanya. Nah ini awal terbentuknya dari Big Bang, partikel-partikel kecil kan ya, ada quark, ada gluon, ada Z, baru kemudian terbentuk atom. Ini proton, elektron, neutron, baru membentuk atom di sini, atom hidrogen. Baru kemudian terbentuk bintang yang besar sampai ke bentuk manusia. Seperti itu. Nah, ternyata yang di alam semesta ini yang kita lihat, kita materi ini, kita punya tangan, kayu di meja, itu disebut sebagai visible atom. Visible atom ini yang tinggi nih. Eh, itu sekitar ya paling 4%. Ada visible atom, ada invisible atom yang nggak kelihatan gitu ya. eh, itu hanya 4% dari si alam semestanya. Jadi kita hanya termasuk bagian yang paling kecil di alam semesta. Komponennya. Yang besar apa? Dark matter. Dark matter udah materi yang gelap, yang nggak kelihatan bentuknya seperti apa. Tapi ada gravitasi, bisa tarik menarik. Tapi yang paling besar apa lagi? Dark energy. Ini 4%, 5% lah total. Dark energy, energi yang apa ya, melawan gravitasi yang membuat si alam semestanya mengembang gitu ya. Seperti kira-kira seperti itu. Nah, kita ada atom karbon di jari kita gitu ya, di kuku, di rambut, itu tuh termasuk hanya yang sekitar ya 5% dari alam semesta gitu yang terkelihatan. Nah, ini kata ada Stephen Chu katanya tahun 2000-an, we understand nearly all there is to know about the universe, katanya udah tahu kecuali a few small detail. Detailnya apa yang kaki ketahui tadi, dark energy sama dark matter. Padahal dark energy, dark matter tadi apa? Itu justru yang paling banyak nih ya, 70 berapa, hampir 95% yang nggak kita ketahui katanya. Seperti itu. Nah tadi kalender alam semesta tadi Big Bang nih, tanggal 1 Januari terbentuk Milky Way, planet-planet terbentuk. Nah kita terbentuknya di mana nih? Di detik-detik terakhir menjelang tahun baru, seperti itu. Nih, detik-detik menjelang midnight baru terbentuk piramid 11 detik yang lalu. Kalau di kalender alam semesta ya, kira-kira ya. Misalkan tadi umur alam semesta 12 miliar tahun atau 13 miliar tahun, maka tanggal satunya ini Big Bang. Ini kita sekarang ini deket tanggal 31 gitu ya. Di sini. Dipadatkan dalam 1 tahun. Ya, sampai saat ini, sampai sini ada pertanyaan? Nah, atau belajar astronomi, siapa yang suka astronomi? Welcome to Basic Astronomy. Before start, ada any question? Nah, pertanyaannya banyak nih yang nonton. Ya, apakah astronomi beda dengan astrologi? Katanya gitu. Karena orang menyangka astronomi terkait dengan astrologi. Terus ternyata, oh, astronomi ada banyak matematika. Nah, terus kelasnya jadi kosong. Bapak, Ya, silakan. saya mau tanya, pas Ya.
bukan alam semesta. Itu kehidupan itu terbentuk dari apa? Kayak apa ya? Dinosaurus di era dinosaurus itu kan dia ada kehidupan kayak kayak gitu. Nah itu terbentuknya dari mana? Ya, pertanyaan bagus. Nah, itu sampai sekarang masih jadi pertanyaan. Kalau misalnya gini, tahu ini kan amuba gitu ya, bakteri kan kecil ya. Nah, itu tuh nanti ada lagi yang lebih kecil tuh apa? Virus. Virus lebih kecil. Nah, di fisika belajar nggak ada tentang atom gitu nih ya. Atom lebih besar dari atom tuh apa? Ada molekul ya. Kan atom tuh satu, misalnya atom hidrogen, atom oksigen. Nah, kalau air itu molekul. Ada hidrogen, ada dua hidrogen dan satu oksigen kan H2O gitu ya. Nanti ada lagi atom yang lebih kompleks, ada CO2. Nah, nanti yang lebih kompleks lagi misalnya ada molekul yang banyak tuh. Misalnya apa? Pensil itu kan apa? Grafit ya, itu kan karbon di situ. Jadi ada molekul, nanti ada lebih besar lagi. Nanti ada yang kumpulan-kumpulan banyak atom molekul gitu membentuk materi. Ada jaringan, ada protein. Nah, ini yang antara virus yang kumpulan beberapa yang atom molekul gitu ya dengan yang atomnya sendiri. Atomnya benda mati atau benda hidup? Nih, atom molekul air benda mati itu benda hidup. Benda hidup. Ya, Benda hidup, benda mati. benda mati ya kira-kira gitu ya. Oksigen yang kita hirup, H2O yang kita minum itu benda benda mati lah katakanlah. Tapi kemudian dia beralih ke virus yang tiba-tiba jadi hidup, bisa makan, bisa berkembang biak tuh aneh ya, ada tahapannya ya. Jadi atom yang banyak, kumpulan jaringan sel di tangan kita ada sel-sel. Ini sel-sel itu kan hidup kan ya, bisa membelah gitu kan. Nah, sama oksigen itu. Nah, antara atom molekul dengan itu ada dua hal yang berbeda. Ada seakan-akan. Nah, itu yang menjadi masih pertanyaan biologi yang saat ini tuh menganggap bahwa si makhluk hidup itu terbentuk dari apa tadi? Molekul tertentu, kemudian ada petir energi, terus tiba-tiba jadi hidup aja. Jangan ya, itu yang teori siapa Harold Urey katanya pembentukan amonia. Nah akhirnya di ceritanya Frankenstein, tahu film Frankenstein kan ya, buku orang mati kan dia dari orang mati kan ya, dia kepalanya dari orang yang mana, tangan dari mana digabung-gabung, terus apa dia butuh petir karena tadi teorinya kehidupan dari petir terus tiba-tiba jadi hidup kayak gitu. Dua hal yang beda. Nah itu yang masih jadi perdebatan sains sampai saat ini. Si kehidupan tuh mulainya dari mana sih susunan itu? Nah, mungkin kalau kita yang beragama ada, kalau tadi Frankenstein yang mati, terus tiba-tiba jadi hidupan, berarti ada ruh ya. Ada orang mati dan hidup kan ada ruhnya, aspek ruhnya yang ya kita masih banyak belum tahu lah. Itu terus apa ya? Begitu. Jadi pembentukan jadi ada yang aneh itu dari atom bumi yang mati, yang kering, terus tiba-tiba ada kehidupan, muncul bakteri, tumbuhan bersel satu, kemudian ada tumbuhan, hewan tuh bagaimana munculnya itu kayak tiba-tiba aja gitu ya. Seperti itu. Nanti juga berkembang, mereka mungkin besar jadi hewan, terus kemudian hewan kera, tiba-tiba terus jadi manusia tuh juga lompat lagi. Nah, ada missing link yang nggak diketahui gitu ya dari sains. Tiba-tiba dari kera, dari Pithecanthropus erectus, tiba-tiba kayak jadi Nabi Adam, manusia modern yang bisa baca tulis. Itu kan beda tuh ya. Nah, itu. Begitu. Terima Ya, kasih. ya, ada lagi pertanyaan? Malia nggak ada? Hmm, ada. Ilyas? Belum, Mbak. Belum. Aura? Aura ada pertanyaan nggak, Aura? Enggak. Nggak, belum ada. Oke. Aura lagi di mana sekarang? Di Cuman Di mana? Di kota apa?
Kota Berlin Di ini Berlin. Oh, dengan udara ini ya, bebas. Wi. Nah, iya. Sama ibu juga. Iya, Oh, oke, ya. Oke, kalau misalnya belum ada pertanyaan, saya kasih pertanyaan tadi ya. Coba ada yang masih ingat nggak susunan planet-planet geosentris itu seperti apa? Bumi yang di pusat, terus tadi ada 7 hari ya. Nah, susunannya ada yang ingat nggak? Mana yang terdekat dulu? Bumi, bulan, Ven- Ya, bumi pusat, bulan, terus Venus, Merkurius, Mars, Merkurius. Mhm. matahari. Urut, urut, urut. Harus urut. Ya kan bumi, bulan, Venus, Bulan, Merkurius, atau Merkurius. Merkurius dulu. Oh, Merkurius, Venus, Mars, Venus. Ya. matahari, Jupiter, Saturnus, Nah, ada yang ketukar tuh. Mars matahari, dulu, matahari dulu. Matahari dulu. Mars, Matahari dulu, baru Mars ya, baru Jupiter dan Saturn. Saturnus. Oke, seperti itu. Nah, nah itu susunan yang geosentris ya. Sekarang kan bumi yang di pusat, kemudian diubah ke mataharinya yang di pusat, gitu ya seperti itu. Nah, pertanyaan lain tadi eh tadi kan ada kayak kalender ya, ada Big Bang di tanggal 1 Januari itu pembentukan manusia itu di kapan tuh? Desember, Pak. Desember pas Desember, 31. daerah sekitar tanggal 31 gitu ya, di bagian akhirnya gitu ya. Seperti itu. Nah, terus eh tadi kenapa ngelihat ke langit, ke alam, ke bintang, planet itu seperti kelihatan ke masa lalu? Kira-kira kenapa tuh? Soalnya saya butuh waktu buat sampai ke kita. Jadi cahaya kita lihat dari jarak yang jauh itu cahaya dari masa lalu gitu. Soalnya cahaya yang paling baru itu belum sempat sampai ke kita. Betul, karena jaraknya misalnya jaraknya 1 tahun cahaya itu berarti cahaya itu butuh waktu 1 tahun ya merambat. Nah, kecepatan cahaya berapa sih kecepatan cahaya? Tiga 300.000 kilometer per enggak 300.000 meter per detik. Hmm, lambat tuh 300.000 meter per detik, Oh enggak ada yang 300.000 kilometer per detik. 300 kilometer per detik. Berarti kalau jarak dari bulan ke sini tuh berapa berapa lama? Mungkin 3 juta. Berapa juta ya bulan tuh Pak? Bulan tuh jaraknya 340.000 kilometer. Berarti sedetik lebih dikit. Sedetik lebih dikit, betul. Kalau matahari jaraknya 150 juta kilometer. 4 Berarti menit. kira-kira berapa detik? 4 menit. Ya, 4 menit. Cahaya ya, gitu ya. Ya, paling gitu ya. Eh, tadi apa pengaruh musim? Musim dipengaruhi akan apa musim? Sudut matahari, Pak. Sudut pergerakan matahari. Matahari, kenapa mataharinya? Soalnya si buminya tuh dia agak miring membentuk apa ya tilt, dia agak tilt. Jadi ada beberapa area yang kena sinar matahari lebih banyak. Ada beberapa area yang mataharinya sinarnya lewat aja gitu. Oh, oke. Ya, betul. Jadi karena buminya miring dengan bidang orbitnya, maka ada cahaya matahari yang banyak, ada yang sedikit. Yang sedikit jadi musim dinginnya, yang kena cahaya banyak jadi musim panas. Kira-kira gitu ya. Nanti kita akan detail lagi. Mudah-mudahan minggu depan kita bahas tentang pembentukan planet, gitu ya, pembentukan tata surya ya. Tadi sengaja dilewat, karena nanti akan lebih detail, lebih ini tadi ya, butuh waktu, butuh apa sih yang mengapa si planet itu bisa bintang muncul, gitu ya, terbentuk gitu ya. Oke, sampai sini. Terima kasih. Bentar tadi namanya ada
Malia, ada Violeta ya. Aneska, Pak. Aneska. Siapa? Aneska. Anessa, Aneska. Anessa, Aneska. Pakai K. Aneska, Aneska, oke, Aneska. Ada Ilyasa dan ada Aura. Oke, Aneska. Ya maaf nih. Agak. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Mudah-mudahan bisa offline lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Ya, oke. Ya, ada Aura. Iya. Aura di sana jam berapa? Eh, di sananya selama 3 minggu. Di kamu jam berapa sekarang? Jam 6. Jam 6. Iya, jam 6 pagi. Kalau di sini udah jam 11. Udah jam 11. Ya, kalau di sini jam 11 di Indonesia. Ya. Langsung keluar aja, Pak. Eh,